Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6E Akuntansi Biaya Lanjutan akan menjelaskan tentang pricing. Boleh di next. Sebelumnya dari anggota kelompok 6E ini ada Inatul Zaida, Nurul Khairuddin, Natasha Michelin, dan Desi Kusumahastuti. Next. Yang pertama itu ada konsep dasar dari pricing itu sendiri, yaitu transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarifnya pajak tinggi ke negara tarif yang pajaknya lebih rendah. Next. Adapun transfer pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan yang berbeda. Yang pertama itu dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya, menurut Wolgaf Scon 2014. Yang kedua itu ada sisi akuntansi manajerial. Transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga itu dari perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Next. Kendati demikian, transfer pricing seringkali dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik dan bermakna pejoratif, yakni pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan yang sama di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Kemudian di sini ada manipulasi transfer pricing atau dapat didefinisikan sebagai kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai transfer pricing secara umum diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atau Undang-Undang PPH. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Ditjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kewajiban usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, aturan lebih lanjutnya dan detail tentang transfer pricing juga dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan tersebut disebutkan pengertian arm's length principle, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Next. Selanjutnya ada konsep long run pricing atau jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi dan biaya adalah variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan semua biaya, sedangkan dalam jangka pendek, perusahaan hanya dapat mempengaruhi harga melalui penyesuaian yang dilakukan pada tingkat produksi. Selain itu, sementara perusahaan mungkin monopoli dalam jangka pendek, mereka mungkin mengharapkan persaingan dalam jangka panjang. Next. Kemudian jangka panjang mengacu pada periode waktu di mana semua faktor produksi dan biaya adalah variabel. Jangka panjang dikaitkan dengan kurva LRAC, di mana perusahaan akan meminimalkan biaya per unit untuk setiap kuantitas output jangka panjang masing-masing. Jangka panjang adalah periode waktu di mana produsen atau produsen fleksibel dalam keputusan produksinya. Bisnis dapat memperluas atau mengurangi kapasitas produksi atau masuk atau keluar dari industri berdasarkan keuntungan yang diharapkan. Dalam jangka panjang ini, perusahaan akan mencari teknologi produksi yang memungkinkan menghasilkan tingkat output yang diinginkan dengan biaya terendah.
Ketika kurva LRAC menurun, skala ekonomi internal dieksploitasi dan sebaliknya. Next. Kemudian ada jangka panjang dan biaya rata-rata jangka panjang atau LIAC. Dalam jangka panjang ini, perusahaan akan mencari teknologi produksi yang memungkinkannya menghasilkan tingkat output yang diinginkan dengan biaya terendah. Jangka panjang ini juga dikaitkan dengan biaya rata-rata total atau jangka panjang LIAC atau LIATC, biaya rata-rata output yang layak ketika semua faktor produksi adalah variabel. Kurva LIAC terdiri dari sekelompok kurva biaya rata-rata jangka pendek atau SRAC yang masing-masing mewakili satu tingkat biaya tetap tertentu. Kemudian akan dijelaskan oleh Kades. Selanjutnya adalah skala ekonomi. Apa sih skala ekonomi? Itu mengacu pada situasi di mana ketika jumlah output naik, biaya per unit pun turun. Jika LRAC turun, ketika output meningkat, maka perusahaan mengalami skala ekonomi. Next. Nah, kemudian ada konsep dasar target costing atau cost plus pricing. Yaitu di sini ada biaya adalah kas atau ekuivalen yang dikorbankan untuk membeli barang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi perusahaan untuk masa sekarang dan periode yang akan datang. Nah, ada 4 unsur nih dalam definisi biaya, yaitu biaya mengukur pengorbanan sumber ekonomi, diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, dan yang terakhir pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Next. Kemudian ada harga pokok produksi, di mana cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Di mana full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Sementara namun, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya produksi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ignatasya. Nah, di sini ada harga jual. Harga jual ini merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Nah, menyatakan harga jual ini juga adalah upaya untuk menyeimbangkan keinginan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari perolehan pendapatan yang tinggi dan penurunan volume penjualan jika harga jual yang dibebankan ke konsumen terlalu mahal. Nah, di sini ada tujuan penetapan harga jual, bahwa pada prinsipnya harga jual ini harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Di sini ada tujuan penetapan harga, yaitu ada kelangsungan hidup, ada laba skala maksimum, dan pendapatan skala maksimum, serta pertumbuhan penjualan maksimum. Di sini juga ada faktor-faktor yang memengaruhi penempatan harga, yaitu ada faktor laba yang diinginkan, ada juga faktor produk atau penjualan produk tersebut, dan faktor biaya dan produk tersebut, juga ada faktor dari luar perusahaan atau konsumen. Di sini ada metode penetapan harga, yaitu metode ini penentuannya harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu ada cost plus pricing method, ada markup pricing method, dan ada penentuan harga oleh produsen. Di sini juga ada metode cost plus pricing, yaitu di mana penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dan di sini ada non-cost factor dalam pricing, yaitu ada faktor tanpa biaya dalam keputusan harga. Di sini yang pertama itu, dia terbagi 3. Yang pertama, diskriminasi harga praktik, membebankan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Dan yang kedua itu, penetapan harganya beban puncak bagian dari pembebanan harga yang lebih tinggi untuk produk atau jasa yang sama ketika permintaan mendekati batas fisik kapasitas untuk memproduksi produk atau jasa tersebut. Dan yang ketiga itu,
penetapan harga internasional harga yang dikenakan di berbagai negara jauh lebih bervariasi daripada biaya pengiriman produk ke masing-masing negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.